Business Law Pas FM bersama Dr. Ricardo Simanjuntak SH LLM. Mitra bisnis, ada satu benda atau hak milik, katakanlah dari debitur, kapal, ya, alat transportasi. Kalau kita lihat ketika bank telah menerima jaminan kebendaan tadi, maka memang ini menjadi satu hal yang memberikan satu pengertian yang ada, memberikan satu catatan khusus. Kenapa? Karena walaupun kapal yang berbobot minimum gross tonnage 7 tadi, terkecil tadi, mungkin ya kalau 7 itu mungkin kapal nelayan lah ya. Kalau kita lihat kapal sekarang gross tonnage bisa 500, bisa 5.000 gitu, yang besar-besar, bobot besar gitu. Ketika dia menerima tadi, secara prinsip dia diperlakukan seperti benda tidak bergerak. Tapi ingat, dia benda bergerak. Nah, kalau kita lihat apa perbedaan antara benda bergerak dan tidak bergerak, benda bergerak itu memiliki risiko yang lebih tinggi dari benda tidak bergerak. Kenapa? Karena dia pada saat penggunaannya, dia bisa saja mengalami permasalahan, tabrakan segala macam, yang mengakibatkan kurangnya nilai. Atau dia bisa dibawa kabur, karena dia bisa bergerak. Kalau tanah kan nggak bisa dibawa kabur. Nggak ada orang misalnya dia nggak bisa bayar utang, tiba-tiba pagi-pagi dia pergi, dia bawa kabur tanahnya 3 hektar, bolong bumi 3 hektar, nggak ada. Tapi dia bisa bawa kabur, misalnya katanya dia jaminkan mobil gitu, dia bisa bawa kabur mobilnya. Atau kalau dia nggak bawa kabur mobilnya, mobil tabrakan gitu, sehingga nilainya menjadi hilang gitu. Nah, ini adalah satu bentuk-bentuk risiko yang terjadi terhadap benda bergerak. Dan risiko yang sama juga bisa mungkin terjadi pada kapal. Karena dia benda bergerak, ya kan? Nah, sehingga memang ketika kapal itu dijaminkan, maka dia memang kembali dia mempunyai satu tingkat risiko yang setara dengan benda bergerak. Nah, sebelum saya lanjutkan, kita lihat bahwa kapal itu adalah satu badan, gitu ya, satu badan. Jadi satu transportasi air, kapal laut konteks saya adalah bisa di laut, bisa di perairan ini, kepulauan gitu, ya. Juga bisa penyeberangan gitu, bisa nasional, bisa internasional, tapi dia kapal. Nah, sekarang bobot kapal dalam satu tubuh ini yang dikategorikan dalam pengertian 20 metrik ton tadi. Tapi apa yang di atas kapal itu beda lagi, gitu ya. Apa yang di atas kapal, peralatan-peralatan di atas kapal itu tidak dikategorikan sebagai bagian dari kapal, gitu. Misalnya, ambil satu contoh, kalau kita lihat dalam bentuk jaminan hak tanggungan tanah dan bangunan, itu kan mesin yang tertanam di bumi kan itu bisa dikategorikan sebagai bagian dari benda tidak bergerak. Karena ketika dia tertanam, gitu, ya kan? Nah, kalau dalam bentuk kapal, dia nggak diperhatikan seperti itu. Walaupun barang itu terpasang, tapi jika dia bukan merupakan bagian dari kapal, maka itu adalah benda lainnya yang tata cara penjaminannya nggak bisa disatukan dengan kapal itu, kecuali dia merupakan satu bagian utuh dari kapal itu, gitu loh. Misalnya mesin, ruangan gitu kan, itu. Sehingga benda-benda yang di atasnya itu bisa difidusiakan, ya. Jadi kalau misalnya kita katakan misalnya ambil satu kapal gitu, dan di kapal itu dipasang satu rig, karena dia merupakan kapal dia alat transportasi yang digunakan untuk misalnya pengeboran gitu. Nah, jadi ada rig, ada kapal. Nah, rignya itu fidusia, walaupun terpasang di kapal. Kapalnya dengan bobot tadi dia hipotek gitu, ya. Nah, sekarang kalau kita lihat ketika kapal tadi bergerak, memang kesulitannya adalah selain dari kepastian tentang nilai, juga kepastian tentang proses eksekusi, gitu loh. Kenapa? Karena barang itu kan bergerak, gitu. Jadi kalau kita lihat, misalnya kapal itu, kecuali kalau dia masuk dock gitu, maka prosesnya kan bergerak terus. Jadi dia paling loading, unloading 7 hari gitu. Nah, kalau misalnya terjadi satu langkah proses eksekusi, maka kan dia sangat berhubungan di mana dia ada. Dan ini akan berhubungan dengan pengadilan setempat gitu. Nah, dalam ketentuan hukum Indonesia, secara hukum acara, kita memang tidak mengenal yang disebut dengan arrest of vessel. Kita nggak mengenal penahanan kapal, tidak. Kita mengenal yang disebut dengan sita jaminan, gitu. Sita jaminan. Konservator Beslah. Nah, kita mengenal sita jaminan. Nah, mekanisme sita jaminan dalam proses hukum acara di Indonesia itu tidak bisa dilakukan sebelum persidangan. Nah, kalau di negara lain itu bisa. Itu yang disebut dengan ex parte injunction. Kalau di Singapura bisa. Ya, kita bisa meminta penyitaan kapal, penahanan kapal, arrest of the vessel, atas ada dugaan tindakan. Jadi sebelum persidangan pun kapal sudah ditahan dulu supaya tidak jalan. Kalau Indonesia kan tidak bisa, tidak ada sistem itu pada kita. Mekanisme kita hanya ada untuk meminta sita jaminan. Sehingga dalam proses kita misalnya ingin melakukan eksekusi, ya kan? Maka kita harus meminta peletakan sita dulu. Nah, kadang-kadang untuk meminta peletakan sita ini, sita eksekusi ini, itu kapal udah jalan mulu itu, ya kan? Sehingga terjadi satu kesulitan gitu. Nah, di sini memang harus ada satu ketentuan yang memberikan kepastian bagaimana mekanisme penyitaan, mengingat ini walaupun dia diperlakukan seakan-akan sama dengan benda tidak bergerak, tapi ini kapal benda bergerak. 510 KUH Perdata menegaskan dia benda bergerak, dan tidak ada satu pasal pun mengatakan dia menjadi tidak benda bergerak.
Cuma dasar kepemilikannya saja yang jika dia bobotnya 20 metrik ton isi kotor itu diperlakukan setara dengan benda tidak bergerak untuk kepemilikan. Tapi dia tetap benda bergerak, gitu loh. Nah, ini satu hal yang memang diperlukan satu ketegasan sehingga dalam proses untuk melakukan sita, ya, baik sita jaminan maupun sita eksekusi, ini proses sifat kapal yang bergerak ini tidak akan menjadi satu handicap dalam proses bank untuk melakukan eksekusi. Mitra bisnis, demikian perbincangan kita hari ini. Saya Ricardo Simanjuntak untuk Business Law Pas FM.